Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Zahra Afriansah, mahasiswa UIN SMH Banten, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Seperti biasa, di sini gua akan mereview pembelajaran mata kuliah penulisan berita dan artikel minggu kemarin. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Let's go. Oke guys, jadi pertemuan kemarin itu presentasi ngebahas tentang eksplorisasi teknik cara penyampaian gaya penulisan dan maksud penyampaian dalam berita dan artikel. Nah, kelompok 2 itu ngejelasin tentang materi tersebut, guys. Nah, di sini ada rumusan masalah. Apa rumusan masalahnya? Ada 3. Yang pertama itu bagaimana cara teknik meliput berita dan artikel yang baik dan benar. Yang kedua, bagaimana cara menulis berita dan artikel yang mudah dipahami. Nah, yang terakhir, yang ketiga, apa tujuan penulisan berita dan artikel. Nah, itu rumusan masalahnya 3. Nah, terus tujuannya, guys. Tujuannya juga ada 3. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana cara teknik meliput berita dan artikel yang baik dan benar. Nah, yang kedua, untuk mengetahui bagaimana cara meliput berita dan artikel yang mudah dipahami. Dan yang ketiga, itu ada untuk mengetahui apa tujuan dari penulisan berita dan artikel. Oke. Nah, pemateri pertama itu menjelaskan tentang teknik peliputan berita. Materi pertama ngejelasin bahwasanya teknik peliputan berita adalah suatu cara yang dilakukan oleh wartawan atau jurnalis dalam mendapatkan informasi mengenai peristiwa yang sedang ataupun sudah terjadi di masyarakat. Terus, terdapat tiga teknik peliputan berita. Di antaranya, yang pertama, reportase. Yang kedua, wawancara. Yang kedua itu wawancara. Yang ketiga itu ada riset kepustakaan dan kantor berita. Terus selanjutnya ada beberapa cara yang bisa dilakukan wartawan dalam meliputi berita. Yang pertama, wawancara. Yang kedua ada jumpa pers atau konferensi pers. Yang ketiga ada wisata pers. Yang keempat ada siaran pers. Nah, jadi itu 3 teknik peliputan berita. Selanjutnya di sini ada yang namanya teknik peliputan artikel. Jadi, teknik peliputan artikel itu adalah proses mengumpulkan informasi dari berbagai sumber dan mengubahnya menjadi sebuah artikel yang informatif, menarik, dan mudah dipahami. Pemateri selanjutnya itu ngejelasin cara menulis atau mengelola sebuah artikel. Di antaranya yang pertama itu ada menentukan fokus cerita. Yang kedua ada memahami isu. Yang ketiga ada mengumpulkan informasi. Yang keempat ada mengatur informasi. Yang kelima menulis. Keenam mengedit. Ketujuh mengumpulkan foto dan video. Kedelapan menulis headline. Yang kesembilan mengumpulkan sumber. Dan yang terakhir menyampaikan artikel. Nah, di situ cara langkah-langkah untuk mengelola dan menulis sebuah artikel itu ada 10. Dijelaskan yang sebelumnya seperti itu, guys. Nah, yang kedua cara penulisan. Tadi yang sebelumnya teknik penulisan, yang teknik meliput berita dan artikel. Nah, yang kedua itu cara penulisan berita dan artikel. Nah, yang pertama cara penulisan berita dulu ya, guys. Berita itu ditulis tentu saja dengan rumus 5W 1H. 5W 1H. Supaya berita lengkap dan akurat, dapat memenuhi standar teknis jurnalistik. Oke. Terus menulis berita itu
pencarian sumber berita. Nah, sumber beritanya ini dari mana? Harus dicari, harus dicantumkan juga. Terus ada wawancara, observasi, dan dokumentasi. Nah, terus selanjutnya mencatat hal-hal penting dalam proses pencarian informasi. Nah, terus ada membuat kerangkai berita. Terus ada menulis teras berita. Teras itu kata lain lead ya, lead atau lead. Selanjutnya menulis isi berita. Nah, terus ada tidak mengandung fitnah hasutan atau menyebarkan hoax, merujuk kepada mendiskriminasi suatu observasi yang akan menjadikan berita tersebut. Nah, yang selanjutnya ada cara penulisan artikel. Gimana sih cara penulisan artikel? Yang pertama itu harus membuat judul. Kalau nggak ada judul, ya bukan artikel namanya. Terus ada penulis. Ya tentu saja harus ada penulisnya. Contohnya, nama ditulis di tengah. Nama ditulis di tengah, hurufnya huruf kapital, tanpa gelar, dan diikuti nama institusinya pada baris selanjutnya, sertakan alamat Gmail. Nah, terus abstrak ditulis miring. Selanjutnya ada pendahuluan. Selanjutnya metodologi penelitian. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Selanjutnya kesimpulan dan saran, dan terakhir yaitu daftar pustaka. Nah, itu adalah cara teknik, cara penulisan yang baik dan benar dan mudah dipahami. Selanjutnya itu di sini ada tujuan penulisan berita dan artikel. Apa sih tujuan penulisan berita dan artikel itu? Nah, pertama ya, tujuan penulisan berita. Yang pertama tujuan penulisan berita. Tujuan dari penulisan berita adalah melaporkan selak-beluk suatu peristiwa yang telah sedang terjadi. Nah, terus tujuan yang dimaksud antara lain seperti di bawah ini. Ini mengutip dari Siregar tahun 1998, halaman 20. Yang pertama, berita yang melaporkan adanya bahaya yang mengancam kehidupannya, bahaya fisik semacam tindak kekerasan, bahaya alam, penyakit, dan sebagainya. Nah, yang kedua, berita yang mengungkapkan ancaman atau tekanan terhadap kebebasan seseorang, kayak penahanan tidak melalui saluran hukum, penggusuran, ketidakadilan, ekonomi, dan sebagainya. Yang ketiga ada lagi, yaitu berita yang menambah pengetahuan pembaca untuk memperbaiki kedudukan ekonomi atau sosial. Terus ada berita yang menggunakan perkembangan atau penghambat dalam peningkatan kehidupan, semacam kemerosotan kehidupan perkotaan, pergelandangan untuk perumahan sulit. Nah, jadi tadi itu tujuan penulisan berita. Nah, selanjutnya tujuan penulisan artikel. Tujuan penulisan artikel antara lain sebagai berikut. Nah, meliputi yang pertama, tujuan penugasan. Contohnya, seorang siswa sekolah yang diberi tujuan untuk menulis sebuah artikel. Yang kedua, ada tujuan informasi. Artikel yang tujuannya semata-mata untuk memberikan informasi kepada pembaca mengenai sebuah hal. Nah, yang ketiga, ada tujuan persuasi atau membujuk. Nah, ini artikel ini yang mengulas sesuatu hal yang di dalamnya terkandung muatan pembujukan kepada pembaca untuk melakukan suatu hal atau membeli suatu barang. Contohnya, artikel tentang diabetes yang terselip materi promosi akan suatu produk bebas gula yang aman dikonsumsi oleh penderita diabetes. Nah, ya ini. Terus yang keempat, ada tujuan entertainment.
Artikel ini tujuannya untuk menghibur pembaca. Terus yang kelima ada tujuan eksistensi. Nah, artikel ini ditulis untuk menjadi penegasan diri atau untuk menyatakan eksistensi diri penulis kepada pembaca. Yang keenam ada tujuan kreatif. Tujuan kreatif, artikel yang ditulis untuk penyaluran suatu ide. Yang ketujuh ada tujuan pemecahan masalah, yakni artikel yang ditulis dengan tujuan memahami, memiliki tujuan dan manfaat tertentu bagi si penulis dan pembacanya. Adapun tujuan dan manfaat artikel adalah sebagai berikut. Poin A adalah sebagai sarana untuk menyampaikan gagasan penulis kepada masyarakat. Yang B, sebagai sarana publikasi hasil pemikiran secara ilmiah melalui jurnal ilmiah. Yang C, membantu penulis untuk berpikir secara sistematis dan melatih penggunaan bahasa secara baik dan benar. Yang D, membantu penulis untuk memahami tujuan melalui artikel. Yang E, cara untuk menjelaskan atau membahas suatu masalah sesuai dengan bidang ilmu tertentu. Dan yang F, yang terakhir, itu memberikan dampak akademis kepada penulis artikel. Nah, itu dia tujuan dari penulisan artikel. Oke guys, dan yang terakhir ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya dari materi tersebut yaitu sangat penting diketahui oleh pengguna media. Merupakan salah satu informasi. Artikel dan berita tersebut merupakan suatu informasi yang sangat populer dan digunakan oleh banyak orang untuk mendapatkan informasi terkini. Eksplorasi teknik gaya penulisan dan maksud penyampaian dalam berita dan artikel memiliki dampak yang besar karena mereka membantu meningkatkan kredibilitas penulis dan media, serta membantu pembaca untuk memahami topik yang dijelaskan dengan lebih baik. Dengan demikian, pesatnya perkembangan teknologi dan media sosial, penulisan yang tepat dan menjadi menarik semakin penting dalam memenangkan persaingan dan menarik perhatian secara menyeluruh oleh pembaca di antara banyak informasi yang terjadi di dunia maya. Begitu guys kira-kira ya. Nah, selanjutnya nanti pertemuan minggu ini membahas materi tentang seputar artikel dan berita. Oke, stay tune di YouTube channel Sarul Afriansyah. Oke, thank you.